Assalamualaikum, abang, empok, emak, babak, semuanya dah yang lagi pada ngejogrok baik. Bagaimana kabarnya? Emang kabar lu? Orang kabar janda sebelah maksudnya. Selamat datang nih di ngejogrok film. Bareng gua Bang Kuple sama temen gua si Oji yang tukang ngubah-ngubah video. Jadi jogrogin nih video sampai kelar ya. Terus subscribe dah. Awas sampai kagak di-subscribe. Nah, film yang bakal kita bahas sekarang judulnya The Love 2014. Ini film nyeritain 5 orang lanang yang sahabatan dan udah pada punya bini semua. Tapi mereka punya kamar gedongan rahasia buat melehoy sama wadon lain. Terus ada masalah di kamar gedong tuh. Penasaran ora filmnya? Kalau gue sih ora, soalnya udah nonton. Yaudah nyok, langsung longgok filmnya. Waktu malam-malam pas lagi hujan, tahu-tahu ada mayat ngejedak di atas mobil. Sin pindah ke kantor polisi, ngeliatin abang-abang yang lagi ditanya sama polisi. Namanya Abang Stephen. Abang Stephen ini terus ngoceh kalau dia itu dijebak. Tapi polisi ora percaya pisan, malah nyuruh Bang Stephen nyeritain lagi kejadiannya. Film pun dimulai. Waktu sore-sore ada abang-abang yang lagi jalan kaki sambil bawa jajanan dari pasar ke arah kamar gedong. Namanya Abang Luke. Tapi pas masuk kamar gedong, tahu-tahu dia ngejatuhin jajanannya yang berisi Orson tuh. Gara-gara kaget ngeliat wadon mati tengurap dengan darah yang blueber. Lalu Abang Stephen datang, habis ditelepon sama Abang Luke. Abang Stephen ini arsitek terkenal di kotanya. Bang Luke yang kelihatan lagi membleh lalu nunjukin almarhumah itu sama Abang Stephen. Pas ngeliat dari deket, Abang Stephen jadi panik. Terus nyuruh Abang Luke nelpon temennya yang lain. Abang Luke bilang Bang Chris sama Bang Marty lagi arah mari, tapi Bang Philip susah diteleponnya. Ora lama Bang Chris dateng. Dia nih dokter psikiater. Pas ngeliat bentukan almarhum tersebut, Bang Chris langsung nyebut nama Bang Philip. Kayaknya dicuriga sama Bang Philip. Soalnya Bang Philip nih bocah bader, badung, bocah tua nakal dah pokoknya. Pas lagi ngomongin Bang Philip, Bang Marty datang dengan muka yang shock. Ini muka shock apa muka ongok? Udahlah, udah amat. Terus Bang Marty ngedeket ke arah teman-temannya, tetap dengan muka yang begitu dah pokoknya. Gara-gara penasaran, Bang Chris coba ngelongok muka almarhumah itu. Tapi pas disingkap, kagak ada yang kenal sama almarhumah. Scene-nya pindah ke setahun sebelum kejadian. Pas Bang Chris sama bininya, yaitu Po Alison datang ke acara pembukaan gedong yang dirancang sama Bang Stephen. Bang Stephen sama bininya, yaitu Mpok Barbara, langsung nyebut mereka berdua. Di sono juga ada Bang Luke sama Bang Marty yang lagi minum Orson sambil ngeliat wadon yang bohai. Lah, mantep juga ya. Sedangkan Bang Chris yang lagi minum dewek disamperin sama wadon, namanya Empok Ane. Empok Ane ini ngaku kalau dia entuh empoknya Sophie Morris, pasien dari Bang Chris. Empok Ane datang ke situ juga sama pejabat, namanya Babak Joel Kotkin. Habis ngobrol-ngobrol bentar soal gedong, Empok Ane pamit dah. Kelihatan muka Po Alison yang lagi cembetut baik. Tahu-tahu kedengaran suara gas pecah. Yang ternyata Bang Philip datang. Dah, emang rusuh bener nih orang ya. Bang Philip datang sama 2 teman kantornya, tapi kelihatan mesra. Enak bener dah. Ada yang mau kayak begini ora ya sama gua. Lanjut. Bang Philip disambut sama Bang Stephen, terus disusul sama Bang Chris, yang ternyata saudara tirinya Bang Philip. Mereka berdua nih saudara satu emak, tapi lain baba. Habis Bang Philip datang dan mereka berlima udah pada kumpul, Bang Stephen ngajak teman-temannya naik ke atas. Terus nunjukin kamar gedongan. Kamar gedongan ini buat dijadiin tempat rahasia mereka, buat melehoy sama wadon lain. Tapi pakai pembagian waktu, gantian berlima. Tapi Bang Chris ogah, soalnya dia mah laki yang setia kayak gua. Ke TKP, Bang Luke yang makin panik mutusin buat pergi, tapi dicegat sama Bang Marty. Bang Chris lagi nelponin Bang Philip baik. Nah, pas Bang Marty lagi iseng-iseng liat almarhumah itu, malah nemuin tulisan yang ketutup bantal. Terus langsung manggil teman-temannya. Tulisannya baca dewek ya.
Tulisan itu cuman Bang Kris yang ngerti, soalnya dia pernah belajar waktu kolak di kedokteran. Artinya itu takdir bakal nyatuin kita. Dan Bang Marty juga nemuin pisau di bawah selimut. Bang Philip akhirnya datang tuh. Bang Luke yang sewot dan nyangka Bang Philip pelakunya langsung nyerang Bang Philip, tapi dipisahin sama teman-temannya. Terus Bang Philip ditanya-tanya sama teman-temannya, tapi dia punya alibi karena dari semalam sampai tengah hari dia sama bininya. Situasi makin runyem, soalnya cuman mereka berlima yang punya kunci kamar gedong itu. Scene-nya pindah lagi saat sebelum kejadian, pas saat acara pernikahan Bang Philip sama Vicky, yang pastinya dihadirin sama 4 temennya. Tapi ketika Vicky pergi dan cuman mereka berlima, Bang Stephen langsung bagiin kunci gedong sama teman-temannya. Tapi cuman Bang Chris yang nolak dan malah pergi. Sedangkan Bang Marty yang kagak tahu diri lagi ngeliatin adanya Bang Philip baik yang namanya Joe sambil ngucapin kata-kata mutiara. Bang Philip yang kesel langsung nyengkem biji karetnya Bang Marty. Di tempat lain Bang Chris yang lagi cari angin ketemu lagi sama Mpok Ane. Terus dia ngobrol-ngobrol lagi sambil curhat-curhat gitu. Lalu Mpok Ane ngajak Bang Chris minum kopi, tapi di tempat yang sepi. Waduh, Bang Chris yang pengen ngopi sambil pakai susu sama Mpok Ane langsung minta kunci jatah dia sama Bang Stephen. Balik lagi ke TKP, suasana makin runyem karena berpikir mungkin ada orang lain pengen jebak mereka. Bang Stephen minta mereka ngeluarin kunci-kuncinya, soalnya cuma pakai kunci itu doang bisa masuk ke kamar gedung itu. Semua nunjukin kuncinya kecuali Bang Chris. Tapi Bang Chris ngebantah pemikiran Bang Stephen, soalnya selain pakai kunci ada alarm yang cuma bisa dibuka sama mereka berlima. Bang Chris bilang pelakunya pasti salah satu dari mereka. Flashback ke waktu sebelum kejadian, waktu mereka sama bininya pada kumpul di rumah Bang Chris. Kelihatan Po Alison gak seneng sama teman-temannya Bang Chris, tapi Bang Chris minta Po Alison supaya pura-pura jadi seneng sama teman-temannya, dan Po Alison pun jadi gabung sama mereka. Tapi pas ngedengar kata-kata Bang Marty yang kagak jelas, Po Alison langsung pergi lagi. Bang Marty yang makin mabok mulai ngablu ngomongnya dan hampir bocorin tentang rahasia kamar gedong mereka. Beruntung Bang Luke sigap dan langsung jatuhin Bang Marty. Ngeliat itu Mpo Eli bininya Bang Luke jadi curiga, terus ngajak Bang Luke ke kamar MCK. Saat masuk kamar MCK ternyata ada Bang Philip yang lagi nyicipin Royco lewat hidung, terus langsung pergi. Mpo Eli nanya Bang Luke, ada rahasia ora? Kata Bang Luke, ora, dia ora selingkuh dan dia bakal terus ada buat anak-anaknya sama Po Eli. Balik lagi ke TKP, kelihatan Bang Stephen yang lagi coba ngelepas borgol di tangan almarhum mantu. Bang Stephen berpikir pasti ada yang mau jebak mereka, terus nanya sama temen-temennya, ada masalah ora sama orang. Flashback lagi dah, pas Bang Chris lagi melehoy sama Mpok Ane. Abis kelar melehoy, Bang Chris ngomong cinta sama Mpok Ane, tapi ditolak, soalnya Mpok Ane ini ternyata perek gitu dah. Di tempat lain, Bang Stephen, Bang Marty sama Bang Luke lagi minum-minum di bar. Terus ada gadis gembrot datang minta traktir, namanya Pok Dana. Bang Marty yang ora seneng dinasehatin sama Bang Stephen pakai kata-kata bijak. Orang gembrot biasanya punya teman cakep. Ternyata bener kata Bang Stephen, sungguh laki-laki yang pengalaman. Ora lama temen Podana yang namanya Po Sarah datang dan nimbrung bareng mereka. Puas minum mereka pindah ke kolam renang di atas gedong. Bang Stephen melehoy sama Po Sarah di kolam renang, sedangkan Bang Marty melehoy di kamar sama Podana. Bang Luke yang kagak kebagian milih balik ke TKP lagi. Tiba-tiba telepon bunyi. Ternyata maklar yang pengen beli kamar gedong itu dan udah janjian sama Po Sarah katanya. Mereka pada bingung. Terus Bang Stephen ngaku kalau dia kenal pembantu almarhumah. Dia tuh Po Sarah ternyata. Bang Stephen sering bawa Po Sarah ke kamar gedong ini, tapi pas Bang Stephen ninggalin Po Sarah tadi malam dia masih hidup. Flashback lagi, Bang Chris yang ketemu Po Ane ngiyakinin cintanya dengan ngasih kunci kamar gedong rahasia itu sama Po Ane. TKP lagi, Bang Philip yang sewot ngedengar pengakuan Bang Stephen tentang almarhumah langsung nyoba nusuk Bang Stephen pakai pisau yang ada di kasur, tapi dicegat sama teman-temannya. Flashback lagi, Bang Marty yang mewek ditinggal sama bininya gara-gara ketahuan selingkuh ngadu ke Bang Stephen dan minta tolong Bang Stephen jelasin ke bininya supaya balik lagi ke Bang Marty. TKP,
Bang Philip terus mojokin dan nuduh Bang Stephen. Tapi Bang Stephen bilang, pakai borgol itu kebiasaannya lu, bukan gua. Flashback, Bang Stephen dan Bang Chris lari ke dalam kamar gedong. Di dalam Bang Philip lagi ngomel sama Wadon yang lagi diborgol. Bang Stephen nyoba nenangin Bang Philip, sedangkan Bang Chris ngelepasin borgol Wadon itu dan bagi duit supaya Wadon itu ora lapor polisi. Ke TKP, Bang Luke ngebuka rahasianya kalau dia naruh CCTV di kamar gedong tuh. Bikin Bang Philip kesel terus mukul dia. Dan Bang Stephen nanya sama Bang Luke, dia ngerekam kejadian ini ora? Tapi Bang Luke bilang dia lagi orang rekam semalam. Terus Bang Luke bilang, people who've been hurt, cheated on, find out the truth. What do you think will happen, Vincent? Flashback, pas lagi di pesta kayak biasa, mereka berlima datang sama bininya pada. Terus Posarah datang dan nemuin Bang Stephen. Posarah pengen Bang Stephen milih dia atau bininya, dan Posarah langsung ke arah bininya Bang Stephen buat ngasih tahu hubungan mereka. Untung diberhentiin Bang Luke. Terus Bang Stephen ngelihat muka para bini yang curiga. Ke TKP dengan keadaan yang tahu-tahu jadi beler, Bang Stephen curiga para bini yang ngelakuin ini. Tapi kenyataan terungkap, ternyata teman-teman Bang Stephen yang ngelakuinnya. Bang Chris naruh obat di minuman Bang Stephen, bikin Bang Stephen beler. Flashback ke pagi hari sebelum Bang Stephen datang. Bang Luke ngehubungin Bang Chris, Bang Marty sama Bang Philip buat datang ke gedung tuh. Gara-gara Bang Luke nemuin mayat Posarah bunuh diri minum obat. Dan ada surat terakhirnya buat Bang Stephen. Bang Chris, Bang Marty sama Bang Philip pengen lapor masalah bunuh diri itu sama polisi supaya cepat kelar. Tapi dilarang sama Bang Luke dan dia ngeliatin video rekamannya di kamar gedung itu. Di situ ada Bang Stephen yang lagi melehoy sama bini Bang Martis, adanya Bang Philip dan Po Ane yang ternyata suruhan Bang Stephen buat deketin Bang Chris supaya ikut-ikutan selingkuh. Karena kesel, mereka berencana jebak Bang Stephen supaya bininya tahu perselingkuhan Bang Stephen sama wadon lain yang bunuh diri gara-gara Bang Stephen. Surat bunuh diri disimpan sama Bang Chris dan Bang Philip ngerancang TKP-nya. Balik lagi ke TKP, Bang Stephen yang mulai ora sadar dibuka seragamnya, terus ditinggal di samping almarhumah dan mereka berempat ngerapihin bukti-buktinya. Balik lagi ke awal pas di kantor polisi. Bang Stephen terus ngoceh kalau dia dijebak, tapi polisi orang nemuin bukti dia dijebak. Di kantor polisi juga ada Bang Chris, Bang Luke, sama Bang Marty yang dimintain keterangan. Tapi karena mereka punya alibi yang udah direncanain, jadi mereka dibebasin. Sebelum pergi, Bang Chris ditanya satu hal lagi sama Polwan, ngapa Bang Stephen terus nuduh temen-temennya. Dan Polwan juga bilang hasil otopsi obat orang bikin mati Posarah. Dan bergelangannya juga bukan Posarah yang ngiris dewek. Terus Bang Chris pergi dengan muka bingung. Di kamar gedong yang udah digaris polisi, Bang Luke masuk. Dan ternyata udah ada Bang Chris yang nunggu dia. Bang Chris bilang waktu dia nanya sama maklar yang tadi pengen beli kamar gedong tuh, maklar itu cuma kasih nomor yang ternyata nomor Bang Luke. Dan Bang Chris terus nanyain kebenarannya. Right along with your grand plan, didn't it? Bang Luke akhirnya nyeritain kalau dia demen sama Posarah, tapi ditolak. Dan kemarin malam pas Bang Stephen mutusin Posarah terus pergi, Bang Luke datang nemuin Posarah, coba ngehiburnya. Tapi minuman Posarah malah dimasukin obat tidur. Terus Posarah disuntikin insulin dosis tinggi supaya mati tanpa rasa sakit. Pikir Bang Luke yang cinta sama Posarah, kematian lebih baik dah daripada dia sedih mulu. Abis nyeritain itu, Bang Luke nodongin pisau ke Bang Chris dan nyuruh Bang Chris lompat ke bawah. Terus mereka begelut berdua dan Bang Chris berhasil ngambil pisaunya. Bang Luke yang udah pasrah milih jatuhin diri dan ngejedak di mobil. Ini kejadian yang di awal film. 6 bulan udah kelewat habis kejadian. Bang Marty balikan lagi sama bininya. Dan Bang Chris ketemu lagi sama Po Ane. Bang Stephen cerai sama bininya dan cuma dapat kamar gedong tuh. Dan Bang Philip lagi nunggu sidang. Dan film pun kelar. Gimana? Ngerti ora filmnya? Gue aja nyeritain bingung ini. Jadi pesennya buat kita pada nih, jaga dah perasaan orang-orang yang deket sama kita, apalagi pasangan kita ya. Jangan belagu-belagu selingkuh segala. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Yaudah kalau gitu ngejogrok film pamit. Wassalamualaikum.